Zainab putri Nabi Muhammad yang menikah beda agama. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri pertamanya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Zainab diketahui menjalani kisah cinta yang rumit selama hidupnya karena berbeda keyakinan dengan suaminya. Suami Zainab, Abul Ash bin Al-Rabi, mengingkari kenabian Nabi Muhammad dan tidak mau masuk Islam. Zainab menikah dengan Abul Ash, keponakan Siti Khadijah, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abul Ash merupakan saudagar kaya yang pintar berdagang dan amanah. Inilah yang membuat Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk menjodohkan keponakannya dengan putri pertama mereka. Pada saat Zainab masuk Islam sebagaimana orang-orang terdekat Nabi, Abul Ash enggan mengikutinya. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terang-terangan, kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk menentangnya, bahkan mengganggu pernikahan putri Rasulullah. Putri kedua Nabi Muhammad, Ruqayyah, diceraikan oleh suaminya, Utbah bin Abu Lahab, setelah dijanjikan istri baru. Hal serupa menimpa kehidupan pernikahan Zainab, ketika Abul Ash dibujuk oleh orang-orang Quraisy untuk menceraikan Zainab. Namun Abul Ash tidak mau bercerai karena cintanya kepada Zainab. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bersama umat Muslim, Zainab masih tinggal di Mekah bersama sang suami. Tidak lama kemudian, meletus Perang Badar antara umat Islam dan kaum Quraisy. Abul Ash ikut bergabung dalam pasukan Quraisy. Perang Badar dimenangkan umat Islam dan menyebabkan sebanyak 70 orang dari pasukan Quraisy menjadi tawanan perang, termasuk Abul Ash. Mengetahui hal itu, Zainab menebus suaminya dengan harta dan sebuah kalung hadiah pernikahan dari ibunya. Nabi Muhammad yang mengetahui perihal kalung, pemberian istri tercintanya menjadi jaminan, hatinya tersentuh. Rasulullah kemudian meminta pasukan Muslim untuk membebaskan Abul Ash dan mengembalikan kalungnya pada Zainab. Sebelum dilepaskan, Nabi Muhammad meminta Abul Ash untuk berjanji bahwa ia harus membiarkan Zainab hijrah ke Madinah. Syarat ini disetujui, dan setibanya di Mekah, Abul Ash membiarkan Zainab hijrah ke Madinah, berkumpul dengan sang ayah dan umat Islam lainnya. Setelah berpisah dari Zainab, Abul Ash hidup seperti biasa sebagai pedagang. Menjelang Fathu Makkah atau sekitar tahun ke-8 Hijriah, Abul Ash terpaksa meminta perlindungan kepada Zainab. Saat itu, Abul Ash dalam perjalanan pulang dari berdagang ke Syam, ada patroli tentara Madinah yang menyebabkan harta bendanya disita. Abul Ash berhasil melarikan diri dari patroli dan diam-diam menyusup ke Madinah untuk mencari Zainab guna meminta perlindungan, sekaligus mengambil harta yang telah dirampas. Dengan bantuan Zainab, Abul Ash dapat kembali ke Mekah dan membagikan keuntungan dagangnya kepada mitra bisnisnya. Tidak hanya itu, tanpa disangka, Abul Ash tiba-tiba mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kaum Quraisy. Setelah resmi masuk Islam, Abul Ash menghadap Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad kemudian menikahkannya kembali dengan Zainab, dengan mahar dan akad yang baru. Abul Ash dan Zainab sangat berbahagia dengan hal itu, hingga Abul Ash senantiasa memuji dan membahagiakan Zainab. Sayangnya, Zainab wafat tidak lama setelah kembali bersatu dengan cintanya. Cinta Abul Ash menyebabkan tangisannya begitu menyayat, sehingga orang yang mendengarnya juga ikut menangis. Nabi bersabda, "Ikafanilah ia dengan kain ini." Abul Ash pun merasa terpukul dengan peristiwa itu. Setelah kematian Zainab, Abul Ash selalu mengenangnya sebagai istri yang setia, tulus, dan teguh keimanannya. Abul Ash sangat mencintai Zainab dan berkata,
Di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku. Iman telah menjadi pembatas hubungan suami istri itu, hingga Zainab diminta berhijrah ke Madinah oleh Nabi. Kala itu, Zainab sedang mengandung buah cinta dengan Abul As, dan beberapa orang Quraisy pernah mengganggu unta Zainab sehingga dia terjatuh. Zainab yang kala itu tengah mengandung harus kehilangan bayinya karena keguguran. Itulah kisah Zainab, putri Nabi Muhammad yang menikah beda agama dan tetap teguh dengan imannya. Hingga akhirnya Allah menyatukan mereka dalam satu iman. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan. Subscribe, like, komen, dan share.